Persoalan hidup manusia tidak terlepas dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala skenariokan untuk kita, bahwa hidup, kesenangan, masalah, ujian itu semua datangnya dari Allah. Ini yang kita lupa, sehingga semua itu datang dari seolah-olah dari diri kita sendiri. Bahkan ketika ujian dan musibah datang, bukan meminta pertolongan kepada Sang Maha Pengatur segalanya di muka bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malah meminta pertolongan kepada makhluk yang juga ciptaannya. Inilah yang akhirnya membuat hati kita menjadi tidak tenang, karena bersandar bukan kepada pencipta makhluk itu sendiri. Lantas pendekatan apa yang harus kita lakukan agar hidup kita menjadi tenang, terlebih ujian dan cobaan yang datang terus-menerus? Mari sama-sama kita simak kupasannya dalam tausiah subuh pagi ini. Selamat menyaksikan. Bagaimana mendekat kepada Allah, termasuk dengan ibadah. Kita ini suka dipanggil buat salat, hayya 'alas salati, hayya 'alal salat. Ayo salat. Setelah itu kita ngapain? Akan mendapatkan kemenangan. Bisa menang atas masalah, bisa menang atas musibah, bisa menang atas kegelisahan. Semua kuncinya salat doang. Makanya jangan tinggalin. Ini udah hidup susah, sholat kagak. Tapi kalau cerita sendirinya Masya Allah. Padahal dia ibadah kagak, apa kagak. Ya. Makanya dalam segala ujian yang kita punya, kalau kita mau mendapatkan solusi terbaik, kasih Allah. Antum kalau punya musibah, kalau antum mau cerita, itu cerita sama yang tepat. Enggak mesti semua. Antum musibah naikin di sosmed, maafin. Yang di sosmed itu nggak semuanya demen nama kita. Kadang-kadang ada yang nggak demen nama kita. Begitu dapat musibah, dia seneng. Kan ada yang begitu. Ya, seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang. Ada nggak yang begitu? Banyak. Apalagi anda punya musibah dijual gitu supaya dapat empati, nggak usah. Dekati Allah, ngadu sama Allah. Ya, baik. Ada juga nih masalah kita nih yang bikin nggak tenang, khususnya buat anak muda, apalagi yang belum nikah. Ada jomblo di sini, ada jomblo sini ada. Coba angkat tangan aja dulu, angkat tangan. Angkat tangan aja dulu. Nenek-nenek nggak usah ikut angkat tangan. Yang masih pada muda aja. Angkat tangan, bukan diri, udah semangat amat di belakang. Ya. Artinya begini ya kawan. Jodoh kita itu tergantung kita. Ente mau dapat jodoh yang baik, jadi orang baik. Simple udah. At-thayyibu dari thayyibat. Orang baik buat orang baik. Kalau dulu nih orang dulu nyari jodoh itu selektif. Bocah sekarang enggak. Nyari jodoh gampang. Tinggal buka IG, kemudian cek pesawat orang ketiga. Dan anehnya ada yang percaya gitu. Sampai dicek itu pesawatnya. Jodohmu adalah orang ketiga yang ada di pesawat. Yang punya IG namanya Mao. Dia buka tuh pesawat. Nongol orang ketiga namanya Doni. Apa nggak jadi berantakan itu gitu? Ya, makanya enggak yang gitu-gitu ya Allah enggak. Ya. Jadi urusan dunia itu jangan sampai bikin kita nggak tenang hidup kita. Ya, makanya satu kebahagiaan kalau kita sudah bisa mendapatkan ketenangan, salah satunya dengan kita ibadah kepada Allah. Makanya terbanyak kita punya ibadah, zikir sama Allah. Jangan juga zikir tapi nggak ibadah. Oh, zikir aja sholat kagak. Ada yang begitu, banyak.
Ya, sebetulnya kunci masa itu sholat. Kenapa begitu? Karena nanti yang akan Allah hisab adalah sholat kita pertama kali. Ya, makanya dia bilang kalau tadi kita mengatakan ketenangan itu ada di hati, maka jaga hati kita. Bagaimana menjaganya? Istighfar kita sama Allah, minta ampun sama Allah. Oh Habib, saya sakit hati sama si Fulan. Syuh, Anda sampaikan sama antum, tidak akan pernah ada yang bisa bikin kita sakit hati kecuali atas seizin kita. Maksudnya bagaimana Habib? Orang mau ngomong apa kek? Kalau kita nggak tanggepin, kita nggak masukin dalam hati, kita nggak akan sakit hati kok. Tapi selama ini timbul sakit hati kita karena kita izinkan omongan dia masuk ke hati kita. Karena mohon maaf, antum mau menjaga mulut manusia segitu banyak nggak akan bisa. Yang benci dengan kita pasti ada. Prinsip cuma satu, jangankan kita yang nggak kasih apa-apa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Habibul A'zam Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam, yang begitu cinta sama kita, yang kita harapkan syafaatnya, yang manusianya paling baik, al-insanul gamil, manusia paling sempurna yang pernah ada. Beliau aja yang benci masih banyak, apalagi kita. Tapi kalau orang ngomong dikit, ente pikirin aja, walhasil yang sakit kita. Makanya kalau antum difitnah, antum disakiti, antum dizalimi, kemudian antum terbawa, yang memfitnah antum akan jauh lebih senang. Tapi ketika antum difitnah, antum dizalimi, omongan mereka antum gak izinkan masuk ke dalam hati, antum tetap seperti biasa, bahkan lebih baik, justru yang menghina kita akan semakin berangsang. Ya, makanya jaga kita punya hati. Hati-hati dengan hati. Kita ngejaga kita punya hati, tapi jangan lupa kita juga mesti ngejaga hati orang.